Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita lanjut ya ke bagian kedua bab 7 tentang garis dan sudut. Minggu kemarin kalian sudah belajar bagian-bagian dari yang namanya titik, kemudian garis, kemudian ada juga bidang ya, beserta kedudukannya dari masing-masing unsur tadi. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan ke bagian sudutnya. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Ibu pimpin berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk langkah pembelajaran dan penilaian pada pagi hari ini ya, kalian baca materi yang Ibu sampaikan kemudian ditulis ya, ditulis materi hari ini. Jadi Ibu tidak meminta kalian untuk meringkas, tapi ditulis. Kenapa kok ditulis semua? Karena Ibu rasa itu penting. Ya, itu penting dan nantinya di kelas 8, 9 sampai SMA mungkin kuliah bakal kepakai ya, dan dasarnya di kelas 7 ini. Jadi kalau kalian tidak paham, silakan nanti ditanyakan saja ke saya ya, tidak usah malu-malu. Dan nanti setelah ditulis yang rapi, usahakan ketika kalian menggambar garis ya, menggambar sudut, itu gunakanlah penggaris ya. Penggarisnya tidak harus yang panjang, pendek boleh. Kalau nggak ada penggaris boleh pakai kartu ya, misalkan kartu SIM card itu yang gede, atau mungkin KTP orang tua bisa dipakai ya. Yang penting itu membentuk suatu garis yang lurus. Untuk topik pembahasannya ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi perbedaan jenis-jenis sudut. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat garis dan sudutnya. Nah, kita ke mengenal sudut dulu ya. Pengertian sudut di sini adalah gabungan sinar yang bersekutu titik pangkalnya. Jadi di sini ada sinar garis ya. Jadi sebuah garis itu bisa dinamakan suatu sinar. Kemarin kita sudah belajar ya apa itu garis, kemudian sinar garis, ada juga ruas garis. Nah, di sini sinar itu dia punya titik pangkal tapi tidak punya titik ujung. Nah, di sini kalau ada dua sinar ya, ada dua sinar, dia akan membentuk dua sinar, maksudnya dua sinar yang bersekutu. Nah, nanti di titik pangkalnya itu ada suatu titik sudut atau titik persekutuannya di sini ya. Nah, sisi sudut itu disebut juga kaki sudut atau sinar garis, dan simbol dari sudut itu sendiri itu seperti ini ya, seperti tanda kurang dari, itu namanya simbol. Kemudian dari gambar ini ya, dari gambar ini itu kita bisa menamakan sudut APB, atau bisa ditulis dengan simbol ini ya, kurang dari ini bacanya simbol APB. Bisa juga maksudnya sudut ya, sudut BPA atau sudut P. Ini aslinya tuh dia sudut P, tetapi bisa ditulis dalam satu huruf ya, nama satu huruf. Bisa juga ditulis dalam nama 3 huruf ya. APB boleh, BPA boleh. Nah, seperti itu ya. Kalau sudutnya ini enggak mau ditulis, berarti diganti dengan simbolnya seperti tanda kurang dari ya. Itu tentang sudut. Sedangkan jenis-jenis sudut, yang pertama ada sudut lancip, ada siku-siku, tumpul, lurus, refleks, dan sudut putar. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat gambar dari masing-masing jenis-jenis sudut ini di buku paket matematika ya, semester 2 halaman 137.
7. Ini sepertinya sudah pernah kalian pelajari di SD, tetapi untuk yang sudut refleks dan sudut putar ini mungkin belum ada ya. Kalau sudut refleks itu dia besarnya antara 180 sampai 360 derajat ya. Jadi dia bentuknya itu seperti kebalikan dari sudut tumpul ya, sudut tumpul. Kalau sudut putar ya satu lingkaran penuh ya, 360 derajat. Nah biasanya kalau menggambar sudut-sudut seperti tadi menggunakan yang namanya busur ya, penggaris busur. Next kita ke hubungan antar sudut. Nah yang pertama sudut berpelurus atau suplemen. Ini namanya sudut berpelurus ya. Sudut A, B, D itu merupakan pelurusnya dari CBD. Begitu pula untuk sudut CBD itu pelurus dari sudut ABD. Nah, di sini kalau kalian jumlahkan sudut ABD dengan sudut CBD itu pasti jumlahnya 180 derajat. Karena tadi kita sudah tahu bahwa yang namanya sudut pelurus ya, sudut pelurus atau sudut berpelurus, sudut lurus, nah itu pasti jumlahnya 180 derajat. Kalau tidak percaya bisa dilihat di penggaris busurnya. Sudut 180 derajat itu pasti bentuknya lurus, lurus horizontal ya. Next kita ke sudut berpenyiku atau komplement. Nah ini bentuknya ya seperti sudut siku-siku, yaitu jumlah antara sudut KLN dengan sudut MLN itu 90 derajat. Kemudian sudut bertolak belakang, ini maksudnya sudut yang di sebelah sini itu sama dengan besarnya dengan sudut yang di sebelah sana. Nah ini Ibu tandai dengan garis, warna garis yang berbeda. Kalau ini biru dengan biru, ini maksudnya sama. Kalau misalkan di sini 30, maka di sini juga 30. Kalau di sini 90, ini juga 90 ya. Jadi ini sudutnya sama. Namanya bertolak belakang. Ini tepat di tengah-tengah ada suatu titik ya yang memisahkan antara sudut di sebelah sana sama yang di sebelah sini. Nah, begitu. Kemudian kalau sudut-sudut pada garis sejajar, nah ini yang lumayan panjang dan biasanya para siswa itu merasa kesulitan membedakan antara mana yang disebut dengan sudut sehadap, kemudian sudut dalam sepihak, luar sepihak, dalam berseberangan, dan luar berseberangan. Jadi untuk yang materi terakhir ini ada 5 sudut yang terbentuk ya, dimana diantaranya kalau sehadap itu ya ini sudut 1 itu besarnya sama dengan sudut 1 yang di sebelah sini, karena ini kan garis N itu sejajar dengan garis M. Nah sudut 1 P1 itu sama dengan sudut Q1, P2 dengan Q2, P3 dengan Q3, P4 dengan Q4. Itu namanya sudut sehadap ya. Jadi hadapannya sama ya, hadapannya sama. Kalau sudut dalam berseberangan ya, kita bayangkan kita mau menyeberang tapi berada di dalam, karena kita mau menyeberang, misalkan di sini K itu adalah jalan yang mau kita seberangi ya, dan di antara garis N sama garis M kan ada bagian dalam, ini bagian dalam, yang sana itu bagian luar, ini luar, ini luar ya, ini bagian dalam, ini luar. Nah kita fokus ke bagian dalamnya yaitu P23 dan Q14. Nah, karena di sini kita topiknya berseberangan, sudut dalam berseberangan, maka kita punya bahwa sudut P2 ini dia dalam berseberangan dengan Q4. P3 itu dalam berseberangan dengan Q1 ya. Jadi besarnya sama. Kalau luar sepihak ya kita lihat yang di luar.
P1 dengan Q3, P4 dengan Q2. Ini kan dia menyeberang dari yang di sebelah kanan menyeberang jalan jadi di sebelah kiri, ya, seperti itu. Kemudian kalau sudut dalam sepihak, ya kita lihat lagi bagian dalamnya. Tetapi yang sepihak, kalau kanan ya di kanan, kalau kiri ya di kiri, ya. Tetapi perlu diperhatikan bahwa ketika dalam sudut dalam sepihak itu jumlah sudutnya 180 derajat, tidak sama. Kalau tadi dalam berseberangan antara sudut P2 dengan Q4 itu sama, tapi kalau dalam sepihak yaitu P2 ditambah Q1 jumlahnya 180. Begitu pula untuk sudut P3 dengan sudut Q4. Kalau sudut luar sepihak tetap sama dijumlahkan, tetapi kita fokus ke daerah yang di luar, ya. Nah, untuk contoh soalnya mohon maaf menyusul dulu ya, karena saya ingin contoh soalnya itu dibuat dalam sebuah video, jadi nanti akan ibu coba dalam tulisan tangan agar sekiranya lebih mudah kalian pahami. Jadi untuk hari ini kalian tulis dulu materinya, contoh soalnya menyusul, oke? Ya, jika ada pertanyaan ibu persilakan. Kesimpulannya pada pagi hari ini kita sudah belajar yang namanya sudut, ya. Sudut itu tadi perpotongan antara dua sinar garis, ya. Simbolnya seperti tanda kurang dari, dan ada 7 macam jenis sudut, ya. Kalau nggak salah tadi ada 7. Kemudian ada beberapa nama-nama sudut, ya, seperti berpenyiku, berpeluru, dan hubungan sudut dalam garis-garis yang sejajar. Oke, seperti itu dulu hari ini. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.